Kita mulai nih ya Pak Juli. Izin Pak Juli, Ibu Mary, Pak Agus. Kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan salam semangat pagi. Selamat datang dalam acara Diseminasi Aksi Nyata Penerapan Budaya Positif di Sekolah SMA Negeri Nibung. Acara Diseminasi Penerapan Budaya Positif di sekolah ini merupakan kegiatan berbagi praktik baik dalam upaya menumbuhkan budaya positif di sekolah dan juga merupakan salah satu kegiatan untuk memenuhi tugas calon guru penggerak angkatan ke-11 dari rekan kita Pak Agus Wahyudi dan Bapak Juliansa. Acara ini dapat disaksikan secara daring melalui virtual meeting. Perkenalkan, saya El Parianti sebagai moderator acara ini. Bapak Ibu hadirin semuanya, acara ini juga turut dihadiri oleh Ibu Fasilitator CGP Angkatan 11, yaitu Ibu Nina Lestari, dan juga dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ibu Mary Susanti SPD. Sambutan, arahan, dan pembukaan secara resmi akan disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Yang kami hormati, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Nibung, Bapak Haji Romli Sedali SPD MM, Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru serta tenaga kependidikan, dan teristimewa CGP Angkatan 11 SMA Negeri Nibung. Acara ini akan diisi oleh dua narasumber, Bapak Juliansa SPD dan Bapak Agus SPD, calon guru penggerak Angkatan 11 SMA Negeri Nibung. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran acara kita pada siang hari ini, marilah bersama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya, sambutan, arahan, sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Ibu Mary Susanti. Kepada yang kami hormati, Ibu untuk dapat membuka acara kita pada siang hari ini. Kepada Ibu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, semoga tetap semangat hari ini dalam mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, yang kami hormati Ibu Fasilitator, Bapak Ibu Dewan Guru yang mengikuti kegiatan pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian, saya sebagai pengganti dari Kepala Sekolah, pertama-tama mengucapkan mohon maaf atas ketidakhadiran Kepala Sekolah, dan Kepala Sekolah meminta kepada saya untuk mewakili beliau karena beliau sedang ada kerja lain di luar. Yang kedua, untuk Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan pada hari ini, mohon untuk mengikuti kegiatan pada hari ini dengan seksama. Mohon dukungannya untuk kegiatan ini dan harapannya nanti setelah kegiatan ini bisa kita terapkan di pembelajaran di sekolah.
Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, dengan membaca Bismillah, saya buka kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi mohon kepada Bapak Ibu semua untuk dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Kita dukung kegiatan Pak Agus dan Pak Juliansa. Semoga nanti ke depannya bisa bermanfaat juga untuk kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Akhir kalam saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu telah memberikan arahan dan sambutan sekaligus telah membuka acara kita pada siang hari ini. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua dapat kita capai dalam kegiatan kita pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita masuk ke acara inti. Kita dengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Juliansah dan Bapak Agus Wahyudi SPD. Untuk kesempatan pertama, kita berikan kesempatan kepada Bapak Juliansah. Kepada Pak Juli, dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Ibu Elpa selaku moderator kita pada hari ini. Mohon izin Ibu Fasilitator, Ibu Nia Lestari dan Ibu Mary Susanti selaku Wakil Bidang Kesiswaan di SMA Negeri Nibung. Hari ini adalah kegiatan kami adalah penerapan budaya positif, di mana pada modul 1.4 kami mempelajari tentang modul budaya positif di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musira Utara, unit kerja kami di SMA Negeri Nibung. Mohon izin untuk share screen, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, apakah share screen saya sudah tampil? Ya, sudah tampil. Baik, hari ini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif, penerapan budaya positif, dan pengalaman kami dalam menerapkan budaya positif di sekolah, Bapak Ibu. Namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga nantinya harapan kami adalah bahwa apapun nilai-nilai kebaikan, apapun sesuatu yang positif dari yang kami dapatkan bisa kita terapkan nanti di sekolah yang berorientasi pada anak-anak dan keberhasilan anak-anak. Kita mulai saja Bapak Ibu. Dalam penerapan budaya positif ini ada konsep inti pada budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan nanti ada segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya. Ini Bapak Ibu ada 3 tahapan, ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Jadi Bapak Ibu kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu kita sesuaikan dengan kebutuhannya dan sesuai minat dan bakat mereka. Maaf Pak Juli, Ya. sedikit memotong. Ini slide PPT-nya tidak tampil Pak. Oh belum tampil ya? Ya Pak, belum. Ya, terima kasih Ibu. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Siap, sudah. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Tadi ada kesalahan. Nah, bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol Bapak Ibu? Di sini ada realitas kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda.
Semua orang melihat hal-hal yang sama dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan tentunya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Kemudian kita lanjut ke makna disiplin. Disiplin berdasarkan bahasa Latin yang artinya belajar, di mana disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Apa sih itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, atau reward, ancaman, ataupun hukuman. Jadi Bapak Ibu, nanti disiplin positif ini sangat baik sekali untuk kita terapkan di sekolah, tentunya kepada murid-murid kita, karena menumbuhkan disiplin positif ini tanpa harus adanya penghargaan ataupun ancaman dan hukuman. Jadi tumbuhnya kesadaran peserta didik itu berasal dari dalam dirinya sendiri mengenai hal-hal yang baik tanpa harus kita berikan penghargaan ataupun adanya hukuman dan ancaman. Jadi sebagai pendidik tujuan kita itu ya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu mulai dari sekarang nanti kita mengajak anak-anak kita untuk menumbuhkan apa saja nih nilai-nilai kebajikan universal itu, dan bagaimana kita menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal itu agar menjadi motivasi intrinsik bagi perilaku anak-anak kita ke arah yang lebih baik tanpa harus ada hukuman Bapak Ibu. Jadi kita sekarang misalnya nih anak itu datang tepat waktu tidak karena takut pada hukuman atau karena ada penghargaan, tapi dia datangnya tepat waktu itu karena dia memahami nilai-nilai kebajikan universal yang ada pada dirinya. Nah, apa saja nih nilai-nilai kebajikan yang bisa kita lihat? Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya Bapak Ibu. Ini ada yang pertama mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi tentunya nilai-nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada lagi yang kedua, Primary Years Program atau PYP, itu ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian yang ketiga ada keterampilan hidup, di mana dalam keterampilan hidup ini ada nilai-nilai yang dapat dipercaya, lurus hatinya, hati yang bersih, pendengar yang aktif, tidak mendengarkan orang lain tanpa mencari tahu sebelumnya, dan memberikan yang terbaik dari potensi yang dimilikinya. Jadi Bapak Ibu yang bisa kita kembangkan dari nilai-nilai kebajikan ini bisa apa saja nih, misalnya di profil pelajar Pancasila, kita mau mengembangkan nilai-nilai kreativitas. Kita munculkan memang potensi anak-anak kita yang memiliki
kreativitas tinggi tanpa harus adanya dengan adanya hukuman terlebih dahulu. Jadi kita memunculkan itu, menumbuhkan itu dengan nilai-nilai yang memang mereka miliki dari dalam dirinya. Kemudian terkadang anak kita juga ada yang kurang percaya diri nih Bapak Ibu dalam pembelajaran. Misalnya kita di dalam kelas itu kita bertanya anak-anak siapa yang bisa menjawab ini, tapi terkadang anak-anak kita itu malu untuk menjawab atau malu untuk bertanya. Nah maka tugas kita adalah Bapak Ibu sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus menuntun potensi-potensi ini, tumbuhkan nilai-nilai percaya diri kepada anak-anak kita. Baik, kita lanjut. Tentunya manusia tidak terlepas dari beberapa kebutuhan. Ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan ini tentunya memiliki tujuan. Dan semua usaha yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar tersebut agar terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu yang biasanya kita ingin dapatkan atau ingin kita penuhi. Yang pertama itu tentunya kebutuhan bertahan untuk hidup. Kemudian ada kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang. Kemudian ketiga tentunya ada kebutuhan dasar kita kebebasan. Yang keempat ada kebutuhan dasar kita yaitu kesenangan. Dan yang kelima, kekuasaan. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup nih, Bapak Ibu. Tentunya tidak asing lagi kita memenuhi bagaimana sandang, pangan, papan, keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang. Tentunya kita ingin merasa diterima, dipedulikan, bisa berbagi, bisa bekerja sama menjadi bagian dari kelompok lain. Itu salah satu kebutuhan yang dasar yang kita miliki sebagai manusia. Kemudian ada lagi kebutuhan dasar kita yaitu penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap oleh orang lain, kemudian memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kemudian ada yang kebutuhan kebebasan, yaitu mandiri, mencoba pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah kesenangan, di mana kebutuhan dasar manusia kesenangan ini adalah bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian mengenai motivasi perilaku manusia, terkadang kita itu ada motivasi, ya ada 2 Bapak Ibu motivasinya, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu salah satu dari motivasi ekstrinsik namanya Bapak Ibu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan. Nah, jadi itu motivasi ekstrinsik. Jadi terkadang orang itu karena hanya untuk menghindari hukuman, maka bisa dikatakan mereka melakukan sesuatu. Dan itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Kita ambil contoh aja Bapak Ibu ya. Misalnya di dalam kelas nih, ada anak yang mengerjakan tugas berdasarkan dari motivasi intrinsik. Ada sebagian anak yang termotivasi mengerjakan tugas itu dari motivasi ekstrinsik. Karena apa ya Bapak Ibu? Karena untuk menghindari hukuman dari kita nih. Biasanya misalnya kita kalau nggak ngerjain tugas, kita kasih hukuman.
Atau ada lagi anak-anak nih yang memang mengerjakan tugas itu karena ingin mendapatkan penghargaan. Nanti kalau kamu mengerjakan soal tepat waktu, saya berikan hadiah ya. Itu salah satu motivasi ekstrinsik. Tapi sekarang Bapak Ibu kita menggeser itu untuk anak-anak agar bisa melakukan sesuatu itu berdasarkan motivasi intrinsiknya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya nilai-nilai kebajikan yang memang dipercaya oleh anak-anak. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi termasuk kita juga nih, misalnya saya nih takut nggak datang rapat nih karena kena teguran ini nanti. Jadi kita harus menyadari bahwa pentingnya misalnya mengikuti kegiatan yang ada di sekolah itu harus dari motivasi intrinsik, bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang memang harus kita tumbuhkan Bapak Ibu. Misalnya nilai-nilai gotong royong, nilai kerjasama, nilai-nilai tim. Ini yang harus kita tumbuhkan. Jadi kita tidak boleh melihat dari satu sudut pandang saja Bapak Ibu. Tentunya kita harus menilai sesuatu itu dari sudut pandang. Nah ini, kita lanjutkan Bapak Ibu mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini. Sebelumnya nih saya mau cek dulu nih Bapak Ibu. Halo. Halo. Ya. Apakah Bapak Ibu rekan-rekan semua pernah nih memberikan hukuman ataupun konsekuensi kepada peserta didiknya? Pernah, Pak. Pernah. Ya, Pasti pernah. pasti pernah ya. Iya. Ini tidak ada masalah salah dan benar Bapak Ibu. Saya cuma ingin tahu saja. Bahkan saya pun pernah melakukan itu Bapak Ibu. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi ya Bapak Ibu. Pernah, Intinya kan Pak. apapun yang kita lakukan, baik itu hukuman, baik itu konsekuensi dan segala macam, tujuan kita hanya satu, agar anak-anak kita itu bisa melakukan hal-hal yang memang bersifat positif dan tidak yang dilakukannya. Kita lihat Bapak Ibu bahwa hukuman itu tentunya tidak terencana, biasanya tiba-tiba hukuman itu. Anak tidak mengerjakan tugas, misalnya kita berikan hukuman, kan tiba-tiba tidak ada rencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi ini. Apakah aku hari ini dihukum atau tidak, itu tidak tahu dia. Kemudian bersifat satu arah. Dan hukuman ini bisa berupa fisik dan psikis. Kemudian perbedaannya dengan konsekuensi, bahwa Bapak Ibu konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Dan ada yang ketiga Bapak Ibu, restitusi namanya, di mana restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ada juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencarikan solusi sendiri. Nah dari ketiga ini Bapak Ibu adalah bagaimana kita memunculkan nilai-nilai kebajikan pada peserta didik agar mereka tidak mengulangi kesalahannya. Saya menyampaikan bahwa dalam penanganan sebuah kasus, ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi ini kurang tepat bagi peserta didik. Dan yang paling tepat berdasarkan apa yang saya dapatkan adalah restitusi, di mana terkadang menggunakan hukuman ini maka akan menciptakan hal-hal yang tidak baik bagi peserta didik. Mungkin dia akan mengingat ini dalam jangka waktu yang lama, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa mulai dari sekarang kita mulai menghindari apa itu yang namanya hukuman. Apalagi hukuman itu bersifat psikis, Bapak Ibu. Nah,
Yang mulai kita lakukan adalah penerapan restitusi namanya. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang ada pada anak didik kita dengan cara memberikan solusi ataupun memberikan kesempatan bagi mereka untuk mencarikan solusi terhadap permasalahannya sendiri. Itu namanya restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini kita sebagai seorang guru nih ada 5 posisi kontrol kita nih Bapak Ibu. Kira-kira nih nanti kita bisa, oh saya nih ada di posisi yang mana, ada posisi penghukum. Kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi gangguan sinyal. Mohon untuk off cam saya, karena untuk biar sinyalnya bagus ya, jadi saya off cam dulu nih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi kita di, apakah sudah tampil ini? Sudah. Tampil. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kita kembali tadi pada 5 posisi kontrol guru. Di mana kelima ini pasti kita ada salah satunya di posisi ini Bapak Ibu. Kalau kemarin Bapak Ibu nih, sebelum saya belajar di pendidikan guru penggerak, ternyata saya itu berada di posisi pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Ini saya jujur akui nih. Dan mungkin kira-kira nih saya mau tanya dulu nih, mungkin mohon izin nih Bu moderator nih, saya mau tanya nih teman-teman kita pada hari ini, ibu-ibu, bapak ibu guru yang memang semangat mengikuti kegiatan webinar kita malam sore ini. Saya mau tanya nih, silakan Bapak Ibu yang mau ini, kira-kira posisinya di mana nih Bapak Ibu? Enggak apa-apa nih, kita sambil sharing-sharing. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin menanggapi pertanyaan dari Pak Juli, kita sedikit berefleksi nih. Kira-kira posisi kontrol kita sekarang berada di posisi kontrol yang mana? Penghukumkah, pembuat rasa bersalah, pemantau atau manajer? Kalau Pak Juli tadi merasa dia pernah di posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Bagaimana dengan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang lainnya? Kalau saya pribadi, saya pernah berada di semua posisi kontrol Bapak Ibu. Saya pernah menjadi guru penghukum, pembuat rasa bersalah, kadang juga menjadi teman bagi anak-anak, dan untuk saat ini belajar transisi konsisten pada posisi kontrol manajer. Bagaimana dengan pengalaman guru yang lainnya? Ya. Baik, ya Bapak Ibu, kira-kira nih siapa nih yang mau mulai duluan? Ya Pak Juli, sepertinya Ibu Nita udah Ya, silakan Bu Nita. Mari kita ini. Kira-kira nih Bu Nita di posisi mana nih Bu Nita? Kalau saya sepertinya ini di pembuat rasa bersalah dan juga penghukum. Ternyata kita sama ya Bu Nita. Ya, Terima kasih yang bersalah. Terima kasih Bu Nita. ya sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Oke, menarik ya Bapak Ibu. Tadi Ibu Nita coba memberikan di mana posisi kontrol beliau saat ini, dan ternyata beliau di pembuat rasa bersalah dan penghukum. Nah, bagaimana nih kira-kira dengan Bapak Ibu yang lainnya? Mungkin ada yang ingin berbagi di sesi ini untuk di posisi kontrol yang mana kita saat ini? Ya, Ibu Rosa. Kalau saya berada di posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, terus teman. Ya. Terima kasih Bu Rosi. Oke, Pak Juli, sepertinya Ibu Rosi ini sangat situasional ya, Pak.
Ada kadang di posisi penghukum, membuat rasa bersalah, kadang juga sebagai teman dan juga sebagai penonton. Baik. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Cukup mungkin Bu Elpa? Oke. Cukup materinya atau cukup sesi tanya jawabnya nih Pak? Mungkin nanti ya sesi berikutnya nih. Tadi saya tahu saya juga pernah merasa bahwa posisi kontrol saya itu ketika saya mengikuti Oke, baik, sepertinya Pak Juli kembali mengalami gangguan. apakah suara saya jelas Bapak Ibu? Ya, jelas Kak. Ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Mohon maaf karena sinyal kita ini agak sedikit terganggu. Jadi apapun apa yang saya lakukan tadi Bapak Ibu untuk bertanya kepada Bapak Ibu karena sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu, saya juga pernah merasa berada di posisi kontrol yang membuat rasa bersalah. Kemudian juga saya pernah juga merasa berada di posisi kontrol penghukum Bapak Ibu. Dan ternyata apapun yang saya lakukan itu semuanya tidak salah tapi kurang tepat saja Bapak Ibu. Baik, jadi kita lanjutkan, kita lihat penjelasannya Bapak Ibu. Di mana pada pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu, posisi yang paling idealnya itu adalah posisi manajer Bapak Ibu. Karena di posisi manajer ini kita tidak hanya sebagai pembuat rasa bersalah ataupun memberi hukuman kepada anak-anak, tapi juga kita bisa memberikan solusi terbaik kepada anak-anak kita ketika mereka melakukan kesalahan dan mereka nanti bisa kembali diterima pada kelompoknya. Jadi bukannya salah tapi kurang tepat aja dan kurang posisi kontrol yang pernah kita lakukan, dan yang idealnya adalah di posisi kontrol sebagai seorang manajer seperti tadi yang dikatakan Bu Elpa. Dan Bu Elpa ini karena dia sudah lulus di pendidikan guru penggerak angkatan 9, maka dia harus konsisten berada di posisi manajer sekarang. Mungkin nanti saya bisa mengikuti jejak beliau. Berapa jadinya Bu? Baik Bapak Ibu, ini ada mengenai keyakinan kelas Bapak Ibu. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas Bapak Ibu? Nah, ini ada pertanyaan, mengapa sih harus keyakinan bukan peraturan kelas? Jadi ini keyakinan kelas itu, pembentukan keyakinan itu bersifat abstrak Bapak Ibu. Berupa pernyataan-pernyataan yang universal, kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja agar mudah kita ingat, tidak terlalu panjang, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini Bapak Ibu, apapun nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan itu harus kita tuangkan dalam keyakinan kelas. Jadi misalnya nih, kita buat saling menghargai. Nah, jadi di dalam kelas kita nih, misalnya Bapak Ibu wali kelas. Bapak Ibu wali kelas membuatkan keyakinan kelasnya bahwa dalam kelasnya itu harus saling menghargai. Maka ketika nanti ada anak yang misalnya melakukan bullying, maka kita bisa melakukan restitusi pada anak tersebut Bapak Ibu. Tentunya ada yang namanya segitiga restitusi.
Itu keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, Bapak Ibu. Jadi pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak, kemudian pernyataannya universal, dibuat dengan pernyataan yang positif, bukan yang negatif. Kemudian pendek saja atau singkat saja agar bisa mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas, sekolah, sehingga mudah kita terapkan nantinya. Dan semua warga sekolah ataupun warga kelas kita libatkan saat membuat keyakinan kelas. Kira-kira nih Bapak Ibu, siapa nih yang bisa memberikan perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas, Bapak Ibu? Mohon Ibu Elpa dipandu nih, kira-kira Bu Elpa. Oke, narasumber kita membuka lagi nih ruang untuk kita berbagi dan berdiskusi. Bagaimana nih menurut Bapak Ibu, apa kira-kira perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Adakah Bapak Ibu yang bersedia untuk berbagi? Silakan raise hand. Oke, Ibu Nita raise hand. Oke, jelas suara saya, Bu? Iya, jelas, Bu. Ya. Kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu didasarkan atas kesadaran. Jadi sesuatu itu dilakukan atas dasar kesadaran. Sedangkan kalau peraturan itu dibuat nantinya kalau harus mentaati peraturan itu konsekuensinya adalah hukuman. Beda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu memang kesadaran dari orang yang bersangkutan. Itu menurut saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Nita telah berbagi pada sesi ini. Luar biasa sekali pemahaman yang dimiliki oleh Bu Nita. Kenapa tidak peraturan, kenapa harus keyakinan? Karena kalau menurut Bu Nita, peraturan itu bersifat satu arah, dan kalau keyakinan itu bersifat dua arah ya. Karena memang lahir dari nilai-nilai yang diyakini benar dan baik oleh anak-anak kita. Oke, baik. Apakah ada Bapak Ibu yang masih bersedia berbagi di sesi ini? Kenapa harus keyakinan kelas dan kenapa tidak peraturan kelas? Oke, sepertinya cukup Pak Juli. Mungkin bisa dilanjutkan materinya. Mohon maaf Ibu Nita. Speakernya Bu, mohon di... Baik Bapak Ibu, terima kasih tadi. Saya hanya ingin melihat pemahaman Bapak Ibu tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Benar sekali Bapak Ibu apa yang disampaikan oleh Bu Nita tadi, bahwa peraturan kelas itu terkadang hanya satu pihak yang menentukan Bapak Ibu. Misalnya nih bisa dari guru, wali kelas, ataupun dari pihak sekolah. Tapi Bapak Ibu tadi dan ujung-ujungnya adalah akhirnya adalah hukuman yang nanti diterapkan. Kemudian kalau keyakinan kelas ini Bapak Ibu kita sepakati secara bersama-sama dengan anak-anak. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Dan kita memunculkan nilai-nilai kebajikan secara dari dalam diri mereka, dan nanti kita sepakati secara bersama menjadi sebuah keyakinan kelas itu. Mungkin nanti di tahun ajaran baru ini Bapak Ibu kita mulai untuk membuat suatu keyakinan kelas, kita taati bersama biar mereka biar anak-anak itu bersama-sama kita membuat suatu nilai-nilai kebajikan di dalam kelas, dan kita harus mencoba belajar. Tidak ada yang namanya berat sebenarnya Bapak Ibu, kita hanya perlu sedikit untuk mencoba saja. Lanjut Bapak Ibu materinya. Nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi dalam mengatasi sebuah permasalahan yang kita hadapi di lingkungan sekolah, apapun yang terjadi dengan anak-anak kita di lingkungan sekolah, maka penerapan yang paling tepat itu adalah dalam mengatasi masalah melalui segitiga restitusi.
Apa sih segitiga restitusi itu Bapak Ibu? Di mana restitusi di sini merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian di sini ada segitiga restitusi kita dalam menangani kasus yang terjadi di anak-anak. Yang pertama ada menstabilkan identitas Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, di mana berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Karena setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Karena berbuat salah itu wajar saja Bapak Ibu. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian tentunya kita juga pernah melakukan kesalahan. Terkadang kita tidak mau nih mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah ini karena setiap perilaku itu ada yang akan kita penuhi mengenai kebutuhan kita Bapak Ibu. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Karena setiap orang melakukan kesalahan itu pasti punya alasan. Kemudian ada, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang ketiga, nah ini proses restitusi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kembali. Misalnya keyakinan kelas, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Maka Bapak Ibu kaitannya dengan keyakinan kelas tadi, ketika ada yang bermasalah maka kita bisa kembalikan pada keyakinan kelas mereka dan nilai-nilai apa yang telah mereka sepakati. Misalnya ada anak yang tidak menghargai temannya tadi, maka bisa kita melakukan restitusinya dengan cara segitiga restitusi dan menanyakan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati. Ini Bapak Ibu saya mohon izin nih untuk menampilkan segitiga restitusi yang pernah saya sampaikan atau saya lakukan pada kegiatan praktek segitiga restitusi Bapak Ibu. Mohon izin share screen Bu Elpa. Ya, silakan Pak Juli. Ini sudah terlihat? Pakai Bapak yang tampil. Oh ya. Sebentar Bu ya. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Baik, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan Bapak Ibu.
Waalaikumsalam, silakan masuk. Bagaimana keadaanmu hari ini, Wendy? Kira-kira tahu nggak Wendy hari ini kau panggil ke ruangan bapak? Kamu sudah paham. Kira-kira Wendy, alasan kamu kemarin tidak masuk sekolah tanpa keterangan sehingga tidak bisa mengikuti ujian ini dari orang tuanya untuk memang membantu orang tua itu sangat bagus dan sangat penting. Bapak juga sekarang memasang orang tua kita dimintai pertolongan, tapi sebagai siswa Wendy sebaiknya tetap fokus dalam pembelajaran. Kira-kira Wendy masih ingat nggak keyakinan yang kalau kita sepakat apa itu tentang kedisiplinan? Kira-kira Wendy apa yang harus Wendy lakukan nih untuk mencapai keselamatannya? Yang mengikuti ulangan susulan, kemudian saya akan membuat surat jika saya berhalangan itu diskon. Bapak maafkan untuk kali ini, mudah-mudahan Wendy bisa berubah dan kedepannya lebih baik lagi. Kemudian Wendy terus meyakini apa yang sudah kita sepakati sebagai pelajaran kelas kita. Semoga Wendy akan lebih baik lagi ke depannya. Nah, kembali ke kelas Wendy. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, itu tadi salah satu penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan terhadap anak yang kemarin itu dia tidak masuk kelas dan tidak mengikuti ujian. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kira-kira penerapan dari segitiga restitusi. Baik, kita lanjutkan lagi. Jadi dalam menerapkan program budaya positif ini Bapak Ibu, hendaknya kita memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana sebagai guru kita harus terus merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan diri kita sebagai among ataupun sebagai manajer yang menuntun murid-murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, sebagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dan standar nasional pendidikan di Indonesia. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini Bapak Ibu. Harapan saya ke depan melalui Ibu Waka Kesiswaan bisa nanti kita di SMA ini untuk menerapkan apapun budaya positif sehingga nantinya menjadi hal-hal yang baik, nilai-nilai kebajikan universal bisa kita munculkan pada seluruh warga sekolah yang ada di SMA Negeri Nibung ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Juli untuk pemahaman yang sudah Bapak bagikan ke kami. Semoga kita bisa mengambil insight dari materi ini serta bisa menerapkannya nanti di kelas kita masing-masing. Baik Bapak Ibu, kita berikan apresiasi kepada pemateri kita Pak Juliansah melalui ikon yang telah tersedia di ruang meeting. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu kita masuk pada sesi tanya jawab. Di sesi pertama ini kita berikan kesempatan untuk dua penanya mengenai penerapan
atau materi budaya positif. Atau kalaupun tidak bertanya, mungkin mau berbagi cerita, mau berbagi pengalaman terkait dengan bagaimana penerapan budaya positif selama ini yang sudah pernah Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu. Karena sebelumnya materi ini juga sudah disampaikan oleh CGP kita di angkatan ke-9. Mungkin Bapak Ibu ada yang bersedia berbagi cerita yang sudah mencoba menerapkan praktek segitiga restitusi di kelasnya. Mungkin kita bisa berbagi di ruang ini. Silakan Bapak Ibu, Bapak Ibu kalau ingin bertanya, berbagi cerita, silakan raise hand. Oke, Ibu Sunaria sudah raise hand. Silakan Ibu Sun. Halo Ibu Sunaria. Oke, sepertinya Ibu Sunaria juga salah pencet ini ya. Atau Ibu Nita ingin berbagi cerita, Bu? Bagaimana penerapan segitiga restitusi yang sudah pernah dicoba terapkan di kelas selama ini? Atau ada hal lain yang ingin ditanyakan seputar materi budaya positif yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi? Adakah Bapak Ibu yang bersedia berbagi di sesi ini? Oke, baik. Silakan Ibu Nita. Oke, terima kasih kesempatannya, Ibu. Di sini saya ingin bertanya kepada Bapak Juliansa tentang budaya positif ini untuk di sekolah kita ya. Karena saya sendiri, kalau menurut saya kita ini belum membudayakan budaya positif ya. Jadi menurut Bapak Juliansa, hal apa sih yang harus dilakukan oleh kita ya untuk sebagai awalan agar budaya positif ini bisa diterapkan di sekolah kita gitu. Contohnya saja di bidang kedisiplinan sekolah. Jadi bukan yang di kelas tapi lebih ke sekolah gitu. Misalnya tentang keterlambatan atau tentang berpakaian. Itu bagaimana langkah yang harus kita ambil sebagai guru supaya budaya positif itu melekat pada siswa kita. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan sangat luar biasa dari Ibu Nita ya. Jadi, bagaimana nih Pak Juli cara menerapkan budaya positif ini di sekolah kita? Apa yang harus kita lakukan sehingga budaya positif itu adalah menjadi sebuah budaya, tidak hanya bagi gurunya, tetapi juga bagi siswa kita. Sejauh ini, penerapan budaya positif di sekolah kita masih perlu untuk kita terus tingkatkan. Silakan Pak Juli untuk ditanggapi. Baik, terima kasih Bu Rita. Saya sangat senang sekali nih Bu Rita respon sekali pada hari ini. Saya berikan tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaannya bahwa bagaimana nih di sekolah kita menumbuhkan budaya positifnya nih. Sebenarnya Bu Nita di sekolah kita ini sudah melakukan beberapa budaya positif. Cuma terkadang mungkin kita tidak belum melihat itu sebagai budaya positif. Kita ambil contoh nih Bu Nita, yang kita lakukan ada budaya 5S nih. Jadi mungkin pada suatu tertentu Bu Nita pernah melihat bahwa kita menyambut anak nih waktu itu. Kita berbaris di depan, kita menyambut anak, kita membudayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan ini adalah langkah awal kita, Bu Nita. Kita mulainya dari diri kita dulu. Jadi kita menunjukkan teladan yang baik bagi anak-anak kita. Bagaimana misalnya kita mau anak disiplin, berarti kita juga memulai itu dengan kedisiplinan. Terkadang kita tidak bisa menyalahkan anak ketika kita juga tidak disiplin, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita
menjudge anak itu, oh anak ini tidak disiplin. Maaf Bapak Ibu, terkadang misalnya saya mau marah nih, ternyata saya tidak disiplin. Jadi kita memulai budaya itu, kita keluarkan nilai-nilai kebajikan dari dalam diri kita, nanti kita tularkan kepada yang lain, nanti akan menjadi sebuah budaya positif di lingkungan kita. Seperti misalnya lagi kita sudah melakukan budaya positif keagamaan. Setiap hari Jumat kita melaksanakan yang namanya Jumat agama, melakukan kegiatan keagamaan. Misalnya kegiatan hari Sabtu, Sabtu bersih, ini termasuk budaya yang sudah positif. Tinggal lagi bagaimana kita mengembangkan itu dan bagaimana kita menjaga konsistensi itu. Nah, tugas kita sebagai seorang guru, Bapak Ibu, tentunya kita menjaga konsistensi ini. Yang namanya menerapkan nilai-nilai kebajikan, Bapak Ibu, tidak hanya satu hari ini, tapi kontinuitas. Jadi terus berkelanjutan. Jangan pernah menyerah, Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai ini harus kita lanjutkan terus. Terus kita lakukan misalnya Sabtu bersih, kemudian Jumat barokah, Jumat berbagi. Setiap hari kita sudah membudayakan 5S. Jadi kita terus membagikan hal-hal yang baik, terutama mulai dari diri kita terlebih dahulu. Dan nanti dari hal-hal yang kecil maka kita akan menjadi agen perubahan, agen of change. Maka akan menjadi suatu budaya di sekolah kita. Kita bukan langsung menerapkan langsung misalnya di sekolah nih, kita harus seperti ini, tapi kita mulainya dari bawah. Ini saya ambil contoh bagaimana nilai gotong royong itu bisa diciptakan di nilai-nilai Pancasila, di sila ketiga. Itu diambil dari memang nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Bukan kita ciptakan sila ketiga dulu baru kita menerapkan gotong royong, tapi nilai gotong royong itu sudah tumbuh berasal dari warga masyarakat Indonesia dan itu dijadikan sila-sila di Pancasila. Mungkin seperti itu, Bapak Ibu. Seperti itu, Bu Nita. Kita lanjutkan saja hal-hal yang sudah positif, nanti kembangkan lagi apa yang memang kurang, masih kita rasa kurang, maka kita harus melakukan refleksi diri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Juli untuk jawaban yang luar biasa sekali ya Pak Juli. Jadi intinya dimulai dari diri sendiri ya Pak. Lalu kita menjadi role model dari bagaimana penerapan budaya positif itu sendiri dan menularkan pemahaman kita, menularkan apa yang sudah kita kasih contoh melalui keteladanan kepada teman-teman kita. Mungkin Pak Juli, kalau nih, sepertinya Ibu Nita Erisa ini adalah salah satu contoh ya, menurut saya yang sudah memiliki motivasi intrinsik, yang sudah memiliki motivasi yang lahir dari dalam diri untuk bagaimana bisa menumbuhkan budaya positif di sekolah. Sekarang bagaimana agen-agen seperti Ibu Nita ini bisa kita berdayakan untuk teman-teman yang lain juga memiliki pemahaman yang sama. Begitu juga dengan teman-teman seperti Ibu Rosi, Ibu Mimi, dan teman-teman yang lainnya juga sudah berangsur-angsur menanamkan motivasi intrinsik agar tercipta budaya positif di sekolah. Oke, apakah masih ada dari Bapak Ibu yang masih ingin berbagi mengenai budaya positif ini? Atau ingin bercerita mungkin bagaimana penerapan segitiga restitusi yang pernah diterapkan di sekolah, bagaimana prosesnya, hasilnya, respon anak seperti apa. Kita di ruang berbagi saja Bapak Ibu. Oke, Bu Sunaria, gimana nih Bu Sunaria? Raise hand terus dari tadi deh. Apakah Ibu Sunaria ingin berbagi cerita, Bu? Bagaimana penerapan budaya positif di kelas atau penerapan segitiga restitusi yang pernah Ibu coba? Mungkin ini Bu Elpa, mohon izin Bu Elpa, sambil menunggu ada teman-teman kita yang mau bertanya ataupun membagi pengalamannya, mungkin saya mau bercerita sedikit nih mengenai kemarin yang sudah saya sampaikan mengenai prakarsa perubahan. Silakan Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu, sekarang itu karena kita ini sudah
anak-anak kita ini sudah kodrat zamannya di era kecanggihan teknologi nih Bapak Ibu. Jadi kemarin saya sempat menerapkan, saya sampaikan bahwa saya lebih ingin meningkatkan kreativitas peserta didik nih Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu itu pernah juga melakukan seperti itu. Saya pernah kemarin itu kalau tidak salah Pak Apriansa kalau nggak salah saya pernah lihat di YouTube itu pembelajarannya mengenai roket kayaknya. Ada nggak Pak Apri? Pak Apri. Oke, sepertinya Pak Afri ada nih di ruangan Iya, meeting Pak. nih. Ada ya? Ya, Nih. ya Ini salah ada satu, saya juga senang nih dengan pembelajarannya Pak Apri kemarin itu tentang roket. Mungkin Pak Apri nih yang mau berbagi hari ini. Bolehlah Pak Apri ya bercerita sedikit tentang penggunaan teknologi. Kemarin kalau nggak salah buat roket ya, nggak salah Pak Apri. Ya, buat roket air gitu Pak ya, dari bahan bekas. Roket air. Gitu. Nah, Ya. ya. Boleh Pak Apri diceritakan sedikit, kita berbagi pengalaman di sini Pak Apri. Mungkin nanti kita bisa budayakan mengenai teknologi yang baik untuk anak-anak kita Pak Apri. Silakan Pak Apri. Ya, baik. Terima kasih Pak Juli. Mohon izin Ibu moderator dan Ibu fasilitator dan teman-teman sekalian. Jadi waktu itu materi pembelajaran fisika kelas 10, materi momentum. Nah, ini rasanya teknologinya teknologi sederhana gitu kan. Penerapan konsep pada benda-benda atau alat gitu. Nah, jadi saya itu mengajar itu teori-teori terus itu rasanya bosan gitu. Saya coba untuk mencari-cari idenya, bertemu di YouTube itu bahwa bisa dibuat alat membuat roket air gitu yang menerapkan prinsip momentum tadi. Ya saat proses pembelajaran anaknya antusias gitu membuat gitu kan. Setelah membuat dipraktekkan supaya bisa meluncur. Kemudian di kelas juga saya minta untuk menjelaskan prinsip kerjanya. Seperti itu saja Bapak Ibu untuk proses pembelajaran. Nah, sekalian saya juga mau bercerita tentang budaya positif yang sekarang selalu saya terapkan insya Allah ya di kelas-kelas itu saat saya masuk adalah tentang kebersihan kelas gitu. Jadi sebelum saya memulai pelajaran saya selalu mengecek kolong-kolong meja, ya kolong-kolong baris gitu kan di bawah kursi. Saya suruh anak-anak kalau ada sampah tolong dibersihkan gitu. Kita bersihkan dulu. Di kelas sudah oke, depan kelas, kemudian di luar kelas. Jika sudah bersih, baru kita mulai pembelajaran. Seperti itu. Itu sudah saya terapkan setiap saya masuk gitu. Nah, itu saja berbaginya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Afri yang sudah bersedia berbagi cerita. Pertama tadi mengenai ternyata Pak Afri sudah menerapkan paradigma baru dalam pembelajaran begitu ya, sudah melibatkan teknologi dalam proses pembelajarannya dan sudah mencoba melibatkan anak untuk lebih banyak terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, budaya positif yang sudah coba dibangun oleh Pak Afri adalah budaya mengecek kebersihan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai gitu ya. Dan semoga apa yang sudah dimulai oleh Pak Afri dapat kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk bagaimana nanti benar-benar budaya positif ini sudah menjadi budaya di sekolah kita. Karena kalau kita bicara soal budaya memang kebiasaan yang harus kita rubah, jadi memang prosesnya tidak singkat, prosesnya sangat panjang sekali kalau kita mau merubah budaya gitu ya. Oke, terima kasih Pak Afri. Apakah masih ada dari Bapak Ibu yang ingin berbagi cerita, ingin berbagi pengalaman seputar positif, praktek-praktek pembelajaran dengan paradigma baru seperti penerapan pembelajaran berdiferensiasi, atau bagaimana posisi kontrol Bapak Ibu saat ini di saat
menangani permasalahan siswa? Atau apa sih kendalanya kita mau menerapkan segitiga restitusi ini di sekolah kita begitu? Mungkin ada yang mau berbagi, Bapak Ibu, dipersilahkan. Oke, Ibu Rosi. Baiklah, Assalamualaikum. Sebenarnya saya itu tidak ingin berbagi, saya ingin bertanya. Apakah penting budaya positif di sekolah itu kita terapkan? Terus bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Rosi. Duh, menarik sekali nih Pak Juli. Pertanyaan dari Bu Rosi. Apakah penting nih Pak Juli kita membangun budaya positif di sekolah ini? Lalu kalaupun penting nih bagaimana caranya Pak Juli? Silakan Pak Juli untuk ditanggapi. Ada mungkin teman-teman lain kalau juga mau berbagi pemahaman, silakan juga. Tidak harus dijawab oleh Pak Juliansa. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Bu Rosi, Ibu moderator nih. Bu Rosi salah satunya sangat bergairah sekali mengikuti kegiatan kita pada hari ini, dan dia bertanya bahwa apakah penting nih budaya positif nih diterapkan di sekolah, dan kira-kira bagaimana sih cara membangun budaya positif ini. Jadi Bu Rosi, tentunya Bu Rosi menginginkan murid atau mendapatkan murid yang Bu Rosi inginkan, ya kan? Kira-kira saya mau tanya dulu nih, kira-kira Bu Rosi ini menginginkan murid yang seperti apa nih? Saya menginginkan siswa itu aktif dalam proses pembelajaran. Misalkan saya kan guru matematika, banyak sebagian siswa itu Pak tidak bisa menjawab karena mereka itu kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal. Padahal sudah dikasih gimana caranya mengerjakan soal itu dengan baik dan mudah dipahami. Tapi untuk sebagian siswa. Baik. Jadi tentunya Bu Rosi ini punya yang namanya murid impian. Iya Pak. Dia pengennya muridnya itu aktif. Ya. Kemudian tadi percaya diri dalam menjawab pertanyaan, Ibu ya. Iya Pak. Ya. Tentunya Bu Rosi sangat penting sekali dalam budaya positif di sekolah. Misalnya kita membangun budaya positif seperti yang kita sampaikan tadi itu, pertama adalah budaya positif senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Mungkin ada guru-guru yang berbeda dalam murid impian. Ada guru yang ingin murid yang sopan, ada guru yang ingin murid yang santun, ada guru yang ingin muridnya yang aktif. Nah, kita contoh saja Bapak Ibu. Misalnya saya menginginkan murid itu yang berakhlak, yang sopan dan santun. Maka budaya positif yang berasal dari nilai-nilai kebajikan ini sangat penting sekali menurut saya Bapak Ibu kita terapkan. Bagaimana kita menginginkan murid yang santun, yang sopan, sedangkan kita tidak menerapkan budaya positif atau kita tidak menerapkan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kesopanan. Kita ambil contoh saja Bapak Ibu. Misalnya kita di lingkungan sekolah, kita berbicara kurang sopan aja, mungkin sudah dinilai beda oleh anak. Tentunya budaya positif ini sangat bagus sekali untuk kita terapkan di sekolah. Tapi kita harus mulainya dari diri kita terlebih dahulu. Saya sampai saat ini Bapak Ibu tidak pernah yang namanya memarahi anak dengan cara-cara yang kasar ataupun perkataan yang kasar. Mungkin kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Jadilah suri tauladan yang baik dulu, walaupun mungkin saya itu belum terlalu baik ataupun mungkin saya itu bukan orang yang baik menurut yang baik bagi anak-anak didik saya. Seperti itu Bu Rosi. Jadi ketika Ibu Rosi menginginkan murid yang diimpikan, maka kita juga harus menerapkan budaya-budaya positif
dari nilai-nilai kebajikan yang ada, Bu Rosi. Misalnya Bu Rosi ingin muridnya tadi bisa menjawab pertanyaan, kita kasih kepercayaan kepada anak-anaknya, Bu Rosi, agar dia bisa Ya, menjawab Pak. pertanyaan. Ya, Pak. Kita Sekian, coba saya melakukan cukup pendekatan jelas. baik. Seperti itu, Terima Bu kasih, Rosi. Pak. Ya, sama-sama, Wassalamualaikum. Bu Rosi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rosi dan Pak Juli untuk tanggapan terhadap pertanyaan yang telah diberikan kepada Ibu Rosi. Jadi penting nggak sih membangun budaya positif di sekolah? Jawabannya bukan penting lagi, Ibu Rosi, tetapi ini adalah sebuah kebutuhan bagi kita agar ke depan sekolah kita ini bisa bertumbuh sesuai dengan slogan saat ini, Merdeka Mengajar, Merdeka Belajar. Itu sangat mungkin bisa kita wujudkan dimulai dari bagaimana budaya positif di sekolah dapat kita ciptakan terlebih dahulu. Menjadi pribadi yang bahagia datang ke sekolah, menjadi pribadi yang produktif datang ke sekolah, menjadi pribadi yang memang ditunggu dan dirindukan oleh anak-anak kita berada di sekolah, untuk mendatangkan rasa aman dan nyaman serta anak-anak betah berada di sekolah. Budaya positif sangat perlu sekali untuk dapat kita tumbuhkan, kita kembangkan di sekolah kita. Semoga ikhtiar kita melalui kegiatan ini, ya silakan Pak Juli. Oh, mohon maaf, mungkin ikhtiar kita ini jalannya mengikuti diseminasi, mengikuti program-program pengembangan kompetensi dari pemerintah. Kedepannya bagaimana ini memang bisa dimulai dari diri kita sendiri, dari apa yang telah kita dapatkan pada materi sesi berbagi kita pada siang hari ini. Oke, Bapak Ibu, masih ada sepertinya dari Ibu Waka kesiswaan kita sedang resen. Kita batasi di satu pertanyaan lagi. Silakan Ibu Mary Susanti. Oke, baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Jadi mungkin untuk masalah tentang budaya positif, kita di sekolah ini mungkin semua guru ini sudah secara tidak sadar sudah melakukan yang namanya budaya positif dengan menggunakan pakaian dengan baik, pantas, rapi, senyum, sapa, mungkin sama siswa itu sudah pernah kita lakukan. Dan juga di sekolah program-program untuk meningkatkan budaya positif anak-anak itu sudah juga kita lakukan. Cuma yang jadi kendalanya ini seperti yang kata Ibu Elpa tadi sebutkan, kita ini terkendala di kebiasaan dan budaya siswa-siswi kita di sini, karena mungkin sudah dari dulunya, dari orang tua, dari nenek, kakek, atau apanya itu mungkin memang sudah jadi kebiasaan mereka bersikap seperti itu. Jadi sekarang itu yang menjadi tantangan kita itu bagaimana caranya kita membiasakan siswa-siswi kita itu untuk tetap melakukan budaya positif itu. Jadi bukan hanya pas waktu ditegur mereka baru memasukkan baju. Bukan saat kita menunggu di depan pagar mereka baru salam dengan kita. Nah, jadi harapan saya ke depan gini, jadi mungkin dari lingkungan terkecil dulu. Jadi kita biasakan dari lingkungan terkecil, mungkin ya tadi karena tadi kita buat kesepakatan kelas. Jadi di dalam kelas itu wajib oleh walas atau wali kelasnya itu membiasakan kebiasaan budaya positif itu. Jadi kalau dari lingkungan terkecil dia sudah terbiasa, maka untuk ke lingkungan besarnya insya Allah kita bisa. Jadi itu mungkin dari saya, karena memang sebagai kesiswaan kita sudah sangat untuk program-program meningkatkan budaya positif siswa-siswi kita ini. Cuma tadi karena kebiasaan mereka di rumah, kebiasaan mereka yang ya di lingkungan masyarakatnya seperti itu, jadi memang agak susah. Jadi harapan kita ke depan, ayo kita sama-sama dari lingkungan terkecil, mungkin dari kelas, itu kita bangun dulu budaya positifnya dengan membuat keyakinan-keyakinan kelas seperti yang ini. Jadi mungkin untuk di tahun ajaran baru di semester itu wajib walas itu membuat keyakinan kelasnya.
Itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Wakasih kita, Ibu Mary. Ini juga sekaligus menyampaikan keresahan beliau begitu ya terhadap perilaku yang beliau amati dari anak-anak kita. Jadi memang kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan. Pada dasarnya budaya positif itu bisa terbentuk kalau ada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini oleh anak-anak kita. Semakin banyak nilai-nilai kebaikan yang mereka internalisasi ke dalam diri mereka, maka penciptaan budaya positif akan semakin mudah untuk kita lakukan. Benar, ini bisa kita mulai dari lingkungan terkecil, yaitu dari kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas, pembentukan kesepakatan kelas itu lahir dari nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara bersama oleh anggota kelasnya. Jadi kita support ya Bapak Ibu program dari Waka Kesiswaan kita untuk tahun ajaran yang akan datang, bahwa pembuatan kesepakatan kelas adalah menjadi hal yang wajib untuk kita sepakati di kelas kita masing-masing sebagai upaya bagaimana nilai-nilai kebajikan universal bisa dipahami dan bisa diinternalisasi oleh anak-anak kita, sehingga dimulai dari kelas itu kemudian bisa membudaya tidak hanya di kelas, tetapi lingkungan sekolah secara keseluruhan. Terima kasih Bu Wakasis, kita sama-sama berjuang untuk hal ini Bu. Baik, saya rasa cukup untuk sesi bertanyanya. Sudah ada 3 pertanyaan yang masuk, 4 sesi berbagi ya. Jadi saya rasa cukup untuk sesi ini. Kalau begitu, bagaimana Pak Juli? Materi juga sudah selesai. Apakah ada yang ingin Bapak Juli sampaikan terlebih dahulu atau Pak Agus ingin Bapak Agus sampaikan sebelum kita tutup kegiatan ini? Baik, terima kasih Bu Moderator. Mungkin saya ingin menyapa Bapak Agus Wahyudi dulu nih. Kira-kira Pak Agus, ada yang ingin disampaikan nih Pak Agus? Oh tidak. Baik, semoga nanti kita berdoa agar Bapak Agus Wahyudi segera diberikan pemulihan, Bapak Ibu guru, karena beliau sekarang lagi masa pemulihan karena kemarin ada gangguan di masalah kesehatan. Harapan kita bahwa nanti Bapak Agus Wahyudi diberikan kesehatan dan bisa kembali bergabung kepada kita. Baik, sebagai penutup untuk hari ini Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan pada hari ini, tentunya kita berorientasi kepada anak didik kita Bapak Ibu. Jadi penerapan budaya positif, penerapan nilai-nilai kebajikan ini tidak bisa kita laksanakan secara sendiri Bapak Ibu. Tidak bisa saya laksanakan sendiri, bahkan tidak bisa dilaksanakan dengan siapapun secara sendiri. Maka kita mengambil nilai-nilai sila ketiga, yuk mari kita berkolaborasi, mari kita bergotong royong untuk memang membangun pendidikan yang lebih baik ke depannya. Kita berusaha untuk menerapkan nilai-nilai yang baik ini Bapak Ibu. Kita mulai dulu dari pribadi kita. Tidak harus 180 derajat kita berubah, tapi kita mulainya sedikit demi sedikit. Nanti dari hal yang terkecil seperti yang disampaikan oleh Ibu Wakasis kita tadi, misalnya kita mulai dari kelas terlebih dahulu, nanti akan membudaya di lingkungan sekolah, dan nanti akan dibawa ke lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi Ibu Wakasis sudah memberikan lampu hijau. Mari Bapak Ibu kita nanti di tahun ajaran baru mulai bisa menerapkan keyakinan pelan-pelan saja Bapak Ibu, tidak usah terlalu harus seperti ini ya. Yang penting kita mulai sedikit dulu. Nanti kan kita berusaha evaluasi terus. Ada refleksi. Oh ini nggak bisa kita terapkan, kita ganti lagi. Kemudian ada permasalahan itu kita menggunakan segitiga restitusi. Jadi tidak harus kita paksakan ini harus langsung seperti ini, enggak. Tapi kita melaksanakannya dengan perlahan, dengan pelan-pelan, dan nanti harapannya ke depan akan menjadi suatu budaya positif yang ada di SMA kita, bahkan nanti bisa menjadi budaya di lingkungan sekitar, di mana
tempat kita tinggal. Oke, itu saja penutup dari saya pada hari ini. Jangan lupa Bapak Ibu, saya mengingatkan saja nih Bapak Ibu untuk berkesempatan mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan-angkatan berikutnya, karena di program pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu kita mendapatkan ilmu yang baru, teman yang baru, dan hal-hal yang baru yang belum kita ketahui selama ini. Itu saja, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Juliansa. Kita sepakat, kita berkomitmen untuk hal ini. Segitiga restitusi hanya bisa kita terapkan apabila masing-masing kelas telah memiliki keyakinan kelasnya masing-masing. Segitiga restitusi tidak bisa kita terapkan kalau tidak terbentuk yang namanya keyakinan kelas. Jadi upaya kita di semester yang akan datang, bagaimana setiap kelas bisa memiliki keyakinan kelas yang memang berasal dari nilai-nilai yang diyakini oleh anak dari nilai-nilai kebajikan universal tadi. Terima kasih banyak Pak Juli untuk kegiatan diseminasinya pada sore hari ini. Semoga mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semua, dan yang paling penting adalah terlihat pelaksanaannya baik di kelas maupun di lingkungan sekolah kita secara holistik. Karena biar bagaimanapun kita adalah agent of change atau orang yang akan membawa perubahan di lingkungan sekolah kita di masa yang akan datang. Semoga kita bisa konsisten dalam penerapan ilmu, juga dalam berbagi praktik-praktik baik yang lainnya. Baiklah Bapak Ibu, guru hebat SMA Negeri Nibung, dengan sudah diberikannya closing statement oleh Pak Juli tadi, berarti sudah berakhir kegiatan kita pada sore hari ini. Yang dapat kita simpulkan dari kegiatan diseminasi kita pada siang hari ini adalah bahwa konsep inti dari budaya positif itu terdiri dari 8 poin, mulai dari perubahan paradigma berpikir dalam mengajar, kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semoga ke-8 item tadi yang sudah dibahas oleh Pak Juli bisa mencerahkan kita, serta bisa menambah ilmu pengetahuan bagi kita, serta dapat merubah cara dalam mengajar di kelas kita, dan juga bagaimana kita bersikap di lingkungan sekolah. Terima kasih. Apakah kita sesi foto dulu Pak Juli untuk mendokumentasikan kegiatan kita pada sore hari ini? Mungkin boleh open kamera semuanya Bapak Ibu, kita foto dulu sebentar. Ayo Bapak Ibu silakan on cam, kita foto bareng dulu. Ya Bapak Ibu, kita open kamera sebentar, kita berfoto dulu. Oke, mana nih Bu Mimi nih? Ya lagi ngadan ya Bu? Ibu Suci, Ibu Yuni. Lagi.